Halo, shalom anak-anak kelas 7. Apa kabar kalian hari ini? Oke, baik ya. Miss berharap kita semua senantiasa diberkati kekuatan dan kesehatan selalu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang diagram Venn. Oke, jadi diagram Venn ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyajikan himpunan. Jadi diagram Venn ini ya biasa juga disebut dengan diagram set. Diagram set atau diagram Venn ini adalah himpunan yang menunjukkan semua kemungkinan himpunan logika dan hipotesis di antara benda ataupun objek. Oke, dipahami ya? Diagram Venn ini biasanya digambarkan seperti ini ya. Bisa dilihat ya. Jadi pada diagram Venn ini biasanya himpunan semesta dinyatakannya dengan dituliskan di pojok kiri atas pada persegi panjang atau diagram Venn ini ya. Bisa dilihat ya. Oke anak-anak, perhatikan bahwa setiap anggota himpunan pada diagram Venn ini ditunjukkan oleh sebuah nokta. Jadi titik-titik ini itu disebut dengan nokta, sedangkan anggota-anggotanya ditulis berdekatan dengan noktanya ini ya, seperti digambar ya. Jadi untuk penulisan diagram Venn kita selalu menuliskan noktanya ya. Oke, sampai sini paham ya. Oke, jadi Miss kasih salah satu contoh ya biar lebih jelas lagi anak-anak memahaminya. Jadi perhatikan di sini, misalkan ya, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut dengan S-nya itu adalah, atau himpunan semestanya ya, itu adalah sama dengan buka kurung himpunan nama hari dalam seminggu. Sedangkan himpunan A itu anggota-anggotanya adalah himpunan nama hari dengan huruf S. Nah, himpunan B itu sama dengan buka kurung himpunan hari dengan huruf akhir U. Ya, jadi S-nya itu adalah himpunan nama hari dalam seminggu, dan himpunan A itu adalah himpunan hari dengan huruf S, dan yang himpunan B itu adalah himpunan hari dengan huruf akhirnya itu adalah U. Ya, dari soal yang Miss kasih ini maka diagram Venn yang terbentuk adalah seperti ini. Oke, jadi di sini kita gambar dulu ya persegi panjang, terus kita letakin huruf S atau U-nya di pojok kiri atas ya. Selanjutnya kita buat dulu himpunan A dan himpunan B. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ya, untuk himpunan A itu himpunan hari dengan huruf S ya, yaitu Senin, Selasa dan Sabtu ya. Kita tuliskan Senin, Selasa, Sabtu. Dan himpunan B itu ada himpunan hari dengan huruf akhir U. Nah, kita lihat di sini kalau nama-nama hari itu yang ada hari Minggu, hari Rabu dan hari Sabtu. Nah, di himpunan A ada hari Sabtu, himpunan B juga ada hari Sabtu. Berarti penulisannya seperti ini ya. Himpunan A kita tulis dulu Senin, Selasa. Nah, selanjutnya kita buat lagi himpunan B, yaitu Rabu, Minggu. Nah, Sabtunya ini dia ada di tengah-tengah ya. Nah, nanti kita akan pelajari ini disebut dengan diagram apa ya. Nah, jadi kalau ada contoh soal yang seperti ini, anak-anak bisa gambarkan atau buat diagram Venn-nya seperti yang Miss tampilkan ini ya. Oke, Miss harap anak-anak paham ya. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita akan membahas himpunan berpotongan, himpunan sama, himpunan saling lepas, dan himpunan bagian. Ini kita akan nyatakan dalam diagram Venn ya. Oke, langsung saja perhatikan. Ini adalah himpunan bagian yang jika kita nyatakan dalam diagram Venn ya. Bentuknya seperti ini ya. Oke, kalau gambar yang ini disebut dengan himpunan sama ya. Jadi kalau himpunan sama kita nyatakan dalam bentuk diagram Venn, itu bentuknya seperti gambar kedua ini ya. Nah, selanjutnya kalau gambar ketiga ini adalah gambar himpunan berpotongan yang jika kita nyatakan dalam diagram Venn ya. Nah, gambar yang keempat ini ya, perhatikan ya,
Ini adalah gambar himpunan saling lepas yang jika kita nyatakan dalam diagram Venn. Oke, sudah ya, diperhatikan ya. Oke, sekarang Miss akan berikan salah satu contoh supaya anak-anak lebih paham lagi tentang himpunan saling lepas, himpunan sama, himpunan bagian, dan himpunan berpotongan ini yang kita nyatakan dalam diagram Venn ini ya, supaya anak-anak lebih mengertinya lagi. Oke, jadi perhatikan ya. Oke, misalkan perhatikan di antara pasangan-pasangan berikut, manakah himpunan yang saling lepas, berpotongan, sama, ekuivalen, dan himpunan bagian? Poin A, misalkan himpunan A itu anggota-anggotanya itu 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan B itu anggotanya adalah A, B, dan C. Ya, itu poin A. Poin B itu misalkan himpunan C itu anggota-anggotanya adalah 2, 3, 5. Ya. Sedangkan himpunan D itu anggotanya ada 1, 3, 5. Ya. Poin pertama udah, poin kedua udah. Nah, poin yang ketiga atau poin yang C itu kita misalkan himpunan K anggota-anggotanya yaitu huruf vokal dalam abjad Latin ya. Dan himpunan L itu anggota-anggotanya itu huruf abjad Latin. Jadi semuanya ya. Nah, yang keempat itu kita misalkan X itu anggota-anggotanya adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Sedangkan himpunan Y itu anggota-anggotanya yaitu 2, 3, 5, dan 7 ya. Nah, sekarang dari poin A, poin B, dan poin C kita disuruh untuk menentukan ya mana yang disebut dengan himpunan saling lepas, himpunan berpotongan, himpunan sama, dan himpunan bagian serta himpunan ekuivalen ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu poin yang A ya, yaitu dimana kita misalkan untuk himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B itu anggotanya A, B, dan C ya. Kita akan nyatakan dalam diagram Venn. Jadi di sini ya himpunan A itu 1, 2, 3 dan himpunan B itu A, B, dan C. Jadi untuk himpunannya kita perhatikan bahwa himpunan ini saling lepas ya. Jadi kalau kita nyatakan dalam diagram Venn maka bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah himpunan saling lepas yang kita nyatakan dalam diagram Venn untuk poin pertama ya, seperti ini ya. Nah, jadi kita tahu bahwa poin pertama itu dia adalah himpunan saling lepas. Nah, yang berikut kita lihat ya poin B. Nah, poin B ini kita misalkan himpunan C itu anggotanya 2, 3, 5 dan himpunan D itu anggotanya 1, 3, 5. Nah, kita perhatikan ya 3 dan 5 di himpunan C ini sama dengan 3 dan 5 di himpunan D. Jadi ini disebut apa? Ayo. Nah, jadi kalau anak-anak perhatikan lagi ya, poin yang kedua ini disebut dengan himpunan berpotongan ya. Yang jika kita nyatakan dalam diagram Venn maka bentuknya seperti ini ya. Perhatikan himpunan C yaitu 2, 3, dan 5. Himpunan D itu 1, 3, dan 5. Jadi 3 dan 5 ini dia ada di himpunan D dan juga ada di himpunan C ya, seperti ini ya. Oke, poin pertama dan poin kedua sudah ya. Nah, sekarang poin ketiga kita lihat atau poin C. Itu kita misalkan himpunan K di mana anggota-anggotanya itu huruf vokal dalam abjad Latin ya. Huruf vokal itu A, I, U, E, O ya. Nah, untuk himpunan L itu huruf abjad Latin. Jadi semua yang dibicarakan ya dari A sampai Z. Nah, jadi kalau anak-anak perhatikan ya, ini poin ketiga atau poin C ini dia disebut dengan himpunan bagian yang jika kita nyatakan dalam diagram Venn itu seperti ini ya. Oke, lanjut.
sudah ya, kita sudah selesaikan poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga. Sekarang poin yang keempat. Nah, kita perhatikan ya, misalkan X-nya itu adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Dan himpunan Y-nya itu adalah 2, 3, 5, 7. Ya. Nah, kita perhatikan ya, himpunan bilangan prima itu terdiri dari 2, ya. Perhatikan, 2, 3, 5, dan 7 karena dia kurang dari 10 ya. Nah, kita perhatikan ya bahwa himpunan X ini dia sama dengan himpunan Y ini. Jadi kita bisa langsung ketahui bahwa poin D atau poin keempat ini itu disebut dengan himpunan sama. Yang jika kita nyatakan dalam diagram Venn, maka bentuknya seperti ini. Oke anak-anak, jadi sangat mudah ya untuk menyatakan himpunan saling lepas, himpunan berpotongan, himpunan bagian, dan himpunan sama ini dalam diagram Venn ya. Oke, Miss rasa sangat mudah sekali untuk menentukannya. Jadi kalau anak-anak rajin untuk mencermati video yang Miss berikan ini, pasti anak-anak bisa untuk menyelesaikan soal jika Miss berikan soal-soal yang seperti Miss jelaskan ini ya. Nah, sekarang kita sudah menjawab poin pertama, poin kedua, poin ketiga, dan poin keempat. Jadi yang belum kita bahas itu adalah himpunan ekuivalen ya. Benar ya? Ya, oke, jadi sekarang ini Miss mau bahas tentang himpunan ekuivalen ini. Perhatikan sini ya, jika Y sama dengan X ditambah 1, dengan X ini merupakan anggota himpunan bilangan caca ya, kita simbolkan dengan C ya. Dan Y anggota himpunan bilangan asli, kita simbolkan dengan N ya. Maka kita akan peroleh nilai seperti berikut ya. Perhatikan, kita simpulkan ya, C, himpunan C yaitu bilangan caca ya, dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini Miss cuma ambil dari angka 0 sampai angka 3 ya. Dan himpunan bilangan asli atau N itu sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk bilangan asli Miss juga ambil sampai angka 4 ya. Oke, perhatikan ini adalah diagram panah ya, bisa diperhatikan ya. Jadi himpunan C dan N ini anak-anak bisa lihat dari diagram panah dan ini ya. Nah, jadi anak-anak perhatikan ya bahwa himpunan C dan N ini dikatakan dengan himpunan yang ekuivalen ya. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini ya, C ekuivalen dengan N. Nah, perhatikan juga bahwa himpunan C dan N ini merupakan korespondensi satu-satu ya. Jadi korespondensi satu-satu ini terjadi jika banyaknya anggota pada kedua himpunan itu sama. Ya, jadi dari apa yang telah Miss sampaikan tentang himpunan ekuivalen ini, kita bisa simpulkan bahwa dua himpunan A dan B itu dikatakan ekuivalen jika banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B. Atau kita bisa notasikan seperti ini ya. Bisa diperhatikan ya anak-anak ya. Oke, dari sini paham ya. Oke, kalau sudah pembelajaran kita di hari ini Miss cukupkan sampai sini. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti proses pembelajaran di hari ini. Walaupun hanya menonton video pembelajaran yang Miss berikan, semoga ilmunya dapat bagi anak-anak ya. Semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.